Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Ya, sayangnya ilmu pengetahuan ilmiah itu tidak pernah kita ambil dari teks suci manapun. Itu adalah fakta bahwa kita mempelajari pengetahuan ilmiah itu tidak bersumber pada teks suci. Bahkan dalam hal ini ya pengetahuan ilmiah berjasa ya bagi orang-orang untuk menjustifikasi, untuk mencocok-cocokkan keyakinannya. Seperti tadi kan, otak kita itu dikerahkan untuk membela keyakinan kita. Jadi sebetulnya kita itu ya sama kita itu melihat alasan kenapa kita senang itu datang belakangan daripada kita senang itu kenapa. Contoh kalau kita melihat lukisan itu ya, ini bagus apa enggak? Kita dalam waktu 50 nanodetik langsung bilang iya bagus. Kenapa bagus? Ini komposisi warnanya itu kita cari-cari gitu ya. Nah, seperti tadi yang kalau penjelasan yang dulu kelihatan benar gitu ya. Kelihatannya benar bahwa yang seperti diungkapkan Mas Komar tadi, misalkan tidur itu kita dimatikan. Tidak, tidur itu kita 100% hidup ya. Semua organ tubuh kita pada saat tidur itu bekerja penuh, even atau termasuk otak kita. Jadi orang tidur itu otaknya aktif. Yang lebih dominan adalah otak tidurnya itu ya. Otak tidur. Jadi ada orang yang tidak bisa tidur, contohnya saya. Ini ada gangguan di otak saya. Itu tidak sama dengan orang-orang lain, sehingga aktivitas otak tidur saya itu tidak bisa itu ya. Makanya saya ini dari kecil bingung, ini orang-orang pada tidur saya kok enggak gitu ya. Itu adalah apakah saya lebih super dari yang lain? Tidak. Bahkan saya punya handicap besar dalam hal ini gitu ya. Tidur itu adalah kalau bapak-bapak, ibu-ibu ini tidur nyaman banget. Saya ini kelimpungan ya, akhirnya ya baca gitu ya. Baca kitab-kitab yang tadi Mas Komar bilang, akhirnya saya bergulat dengan apa yang saya ketahui, dengan apa yang saya yakini gitu. Nah, sama, jadi yang namanya tidur itu tidak pernah sama sekali kita itu dalam bentuk mati. Tidur itu 100% kita hidup gitu ya. Ya, organ kita itu jalan semua termasuk otak kita itu. Bahkan pada otak-otak tertentu terjadi hiperaktivitas pada saat kita tidur gitu ya. Hanya saja kita nggak melek gitu ya, itu bedanya di situ. Nah, sama, jadi biologi sekarang ya, biologi modern itu sudah tidak kenal lagi yang namanya elan vita atau ruh, itu tidak ada. Makanya yang namanya dalam pengetahuan ilmiah, biologi ini kembali ke pengetahuan ilmiah itu lama. Sejak ya Charles Darwin lahir itu ya, Charles Darwin lahir, baru yang namanya biologi itu kembali ke pangkuan yang namanya pengetahuan ilmiah gitu. Kenapa? Sejak lama biologi itu sejak lama lah, yang namanya fisika, bahwa yang namanya bisa dihitung, bahwa yang namanya sebenarnya ilmu-ilmu fisika, hukum-hukum fisika itu sudah tidak ada mistisme di situ gitu ya. Dalam hukum fisika, dalam kehidupan biologi itu sampai 200 tahun yang lalu sebelum Charles Darwin lahir masih ada dalam biologi itu namanya elan vita itu namanya daya hidup makhluk organisme, itu yang disebut elan vita. Nah, setelah biologi modern ini nggak ada itu yang namanya roh, itu nggak ada. Kalau jiwa itu ada, jiwa itu hasil kerja otak kita ya. Tapi roh itu nggak ada dalam biologi loh ya, itu dalam biologi. Kalau akhirnya Mas Komar melihat jurang menganga antara keyakinan dan pengetahuan, iya memang iya gitu ya. Karena yang namanya kenapa kita itu bisa hidup? Karena kita bisa hidup karena organ-organ tubuh kita bekerja sama ya. Ada yang namanya tugasnya jantung memompa otak, memompa darah, memberikan makanan kepada semua organ. Ada yang namanya ginjal kita yang memfiltrasi darah, membuang yang tidak penting dan menarik yang penting. Kerjanya liver juga begitu. Otak ini yang membuat kita punya perasaan sedih, marah, bahagia, sedih, bahkan tidur dan sebagainya, bahkan terus kemudian merasa nyaman kalau kita sholat. Itu adalah hasil kerja otak kita. Nah,
sekarang bagaimana kita menjembatani jurang yang menganga ini? Nah, itu tadi yang seperti Mas Komar bilang bahwa kepercayaan itu penting bagi orang, gitu ya, bagi setiap orang. Tapi yang disebut Mas Komar tadi bahwa orang kalau nggak punya kepercayaan bisa gila, beda itu. Gila dan kepercayaan itu beda. Orang beriman ya banyak yang gila, gitu. Tidak ada yang namanya orang skizofrenia itu tidak bukan langsung orang yang tidak beriman itu bisa skizofren atau yang tidak beriman. Enggak. Faktanya adalah beriman atau tidak, kalau gila ya gila aja, gitu ya. Karena ini adalah karena memang perbedaan di otaknya beriman, gitu ya. Jadi kegilaan tadi itu bukan karena orang yang tidak. Kalau kemudian orang yang kemudian tidak percaya selalu bertanya-tanya, memang iya hidupnya itu dalam kebingungan itu ya, saya sendiri itu ya. Ini benar apa enggak ya? Ini ada benar apa ya? Wah, cari bukunya sana sini saya sini. Tapi itu adalah bagian dari cara kerja otak saya memang seperti itu. Apakah ini terus kemudian berhubungan dengan depresi saya? Kelihatannya tidak, gitu ya. Kelihatannya tidak. Meskipun saya depresi seumur hidup saya, gitu ya. Tapi bahagia tidak berarti depresinya itu sembuh, sedih tidak berarti depresinya itu kambuh. Nah, pengetahuan yang sekarang itu kita tahu bahwa depresi itu tidak ada hubungannya dengan suasana perasaan. Sekarang pengetahuan sekarang. Nah pengetahuan ini pengetahuan baru juga gitu. Jadi tidak masalah Mas Komar. Saya setuju bahwa kemudian seseorang itu keyakinannya itu terus kemudian mendapatkan hujah rasional, hujah pakai bahasa Arab jadinya. Ya alasan-alasan logis untuk mengafirmasi keyakinan. It's no problem. Memang itu adalah tugasnya otak kita. Kira-kira gitu, Mbak Indah. Ya, baik Mas. Baik, kita mungkin buka dulu. Nanti bisa dilanjutkan lagi percakapan tentang ini. Tapi kita mau beri kesempatan buat teman-teman untuk bisa bertanya dan menyampaikan tanggapannya. Ini sudah banyak sekali nih Mas Ryu pertanyaan dan tanggapan di chat, banyak banget. Tapi mungkin saya ingin memberi kesempatan dulu untuk Teh Iva yang bertanya tentang soal soal ateis, bahwa ateis itu juga tetap punya spiritualitasnya gitu. Dan karena di tubuh kita ada G-spot. Mangga Teh Iva, silakan Teh Iva. Mana ya, Teh Iva masih ada nggak ya? Teh Iva. Ada Teh Indah. Ya, mangga. Teh Iva, makasih dulu ya. Iya, sama-sama. Buat pinjaman akunnya. Ya, jadi gini, Dokter Ryu, saya tuh pernah baca referensi, saya nggak tahu itu salah apa enggak, katanya seorang ateis sekalipun, dia tetap punya rasa spiritual karena sudah tertanam G-spot, God spot di si reptil otaknya. Nah, itu benar apa enggak gitu. Dan belum pernah ada yang mengkonfirmasi itu betul apa enggak gitu. Saya lupa bukunya tahun berapa gitu. Waktu itu saya baca. Itu aja sih, mau konfirmasi itu benar apa enggak gitu. Makasih. Langsung siap Mbak Indah. Kenapa? Ya, G-spot itu muncul tahun awal-awal tahun 2000-an, akhir tahun 90-an orang ngomong soal G-spot. Bahkan ada yang namanya helm god gitu ya, helm god. Kalau dipasang helm itu terus orang bisa merasakan pengalaman spiritualnya. Ya, helm itu berlaku bagi banyak orang sih, tapi nggak berlaku bagi saya. Saya pernah nyoba, nggak ada perasaan apa-apa itu, gitu ya, itu. Nggak ada perasaan apa-apa itu. Jadi memang ada, tapi yang namanya God spot itu bukan G-spot. Kalau G-spot itu di vagina. Kalau God spot itu di otak itu ya, bukan G-spot. Tadi agak dikit beda. Kalau G-spot itu di vagina itu ya, itu untuk merasakan sensasi yang luar biasa pada saat hubungan seksual, itu G-spot yang kena. Kalau di otak nggak ada G-spot. God spot yang disebut tadi itu God spot. Kalau God spotnya itu dirangsang, dia akan mengalami sensasi spiritualitas itu. Itu awal-awal tahun 2000. Tapi itu sudah nggak berlaku lagi sekarang. Bahwa ada referensi banyak. Ini kita itu tahu
tahu cara kerja otak kita itu baru aja, orang itu dokter itu tahu cara kerja otak, bagaimana otak itu menimbulkan rasa bahagia, nyaman, sedih, gembira itu baru itu. Sampai tahun 60-an itu dokter pun nggak ngerti cara kerja otak. Baru setelah ada komputer ditemukan oleh Alan Turing akhir tahun 40-an, terus kemudian orang baru mulai mereka jangan-jangan otak kita itu bekerjanya kayak komputer gini gitu ya. Gitu. Ternyata memang iya gitu ya. Jadi komputer ketemu dulu baru kita mereka jangan-jangan otak itu bekerjanya seperti komputer, sehingga neuroscience kerja otak itu baru direka-reka tahun 70-an dan akhirnya neuroscience berkembang baru akhir tahun 90-an gitu ya. Akhir tahun 90-an, sehingga kita baru kita mengetahui bagaimana otak menghasilkan rasa bahagia, bagaimana otak menghasilkan rasa nyaman pada saat mengalami spiritual, ada yang ketakutan, itu baru, belum lama itu. Bahkan kalau dokter nggak tahu pun juga nggak apa-apa, itu nggak masuk dalam pelajaran kedokteran. Kedokteran nggak ada neuroscience itu ya. Neuroscience itu kajian tersendiri. Biasanya yang belajar neuroscience itu adalah orang-orang psikiatri itu ya, mengalami behavior neuroscience, atau ya ada dokter-dokter tertentu yang gila kayak saya gini terus kemudian belajar neuroscience, ya nggak apa-apa gitu. Gitu Mbak Indah. Terima kasih Dokter Rio. Ya. Baik Mas Rio. Mangga Tevan ya. Ini ada teman lamanya Mas Rio nih, Mbak WK. Oh, WK di Gunawan. Iya. Ya apa kabar? Kelihatan nggak aku? Yungki kelihatan nggak? Kelihatan lah. Boleh jangan pakai bahasa Surabaya ya Mbak. Ntar yang enggak. Iya nih saya sebentar WK, aku bilang, aku dulu WK itu banyak cowok yang nggak berani, bapaknya galak gitu. Udah itu aja. Satunya nggak yang naksir Mbak WK, tapi nggak berani. Yungki adalah sahabat baik saya sejak dulu tuh selalu lucu. Dia lucu, dia adalah orang yang lucu. Terus dia menurut saya adalah teman yang menyenangkan gitu, dan memang dia agak kelihatan lebih aktif gitu dibanding teman-teman yang lain gitu ya. Tapi dia adalah maksud saya dia adalah teman saya yang lucu gitu. Ya nggak Yungki ya? Iyalah. Dan ya, tapi betul perjalanan spiritualnya bagus ya. Perjalanan spiritual dia bagus sekali. Jadi dia menggali itu menurut saya itu sesuatu yang, kalau misalnya Skinner mengatakan memang manusia itu on becoming ya. Skinner kalau dalam behavior teori on becoming process gitu. Jadi memang menurut saya tidak mengapa Yungki terus menggali. Kemudian saya ingin tanya nih Yungki ya. Aku arep takon yo. Saya mau tanya ya. Ya oke, saya mau tanya tentang menarik sekali ketika Yungki sampaikan tentang realita intersubjektif ya, bahwa bisa berubah sesuai dengan kepentingan ya. Kemudian Yungki tadi ada sampaikan tentang ketika bersemedi, realita yang didapat itu adalah memang gua itu gelap, tidak ada cahaya gitu ya. Kemudian begitu berlama-lama memejamkan mata, kemudian terasa ada sinar. Kemudian Yungki ada sampaikan tentang penurunan kesadaran di situ. Jadi justru karena penurunan kesadaran dalam kerja otak itulah yang kemudian menyebabkan bersemedi itu terasa ada cahaya masuk gitu ya. Nah, saya ingin bertanya ya. Jadi sementara kalau kita lihat ya, banyak orang-orang besar itu melakukan berhening-hening, bersemedi gitu ya, kemudian justru mengeluarkan ide-ide besar gitu. Nah, bagaimana komentar Yungki dalam hal ini? Silakan. Terima kasih Mbak Indah, Prof. Komar, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Ini WK ini emang teman saya dari dulu itu. Ya, teman saya. Dia selalu ketawa melihat saya meskipun saya gila gitu ya. Dia ketawa, yang lain jengkel, enggak tahu dia itu kok ketawa lihat saya. Yang namanya itu tadi bergeser, alteration itu fully consciousness ya WK ya, kalau kita bicara mengenai
fully consciousness itu kita aware terhadap segala macam. Kita melihat segala sesuatunya itu apa adanya, itu namanya aware gitu ya. Awareness itu. Kita melihat segala sesuatu itu apa adanya. Gua ya gelap gitu ya. Gua ya gelap. Kalau dilihat berapa cahaya yang di situ, berapa kandela kan bisa diukur sebetulnya ya. Tapi persepsi kita itu berbeda gitu ya. Persepsi kita itu berbeda. Persepsi kita yang muncul pada saat kita mempersepsikan segala sesuatu, pada saat kita trans gitu ya, sekedar ada bergesernya alteration of the consciousness ya, bergesernya kesadaran itu, terus kita merasa melihat cahaya yang terang benderang. Itu pun karena kita ditekankan bahwa yang gelap itu jelek, yang namanya cahaya itu bagus gitu ya. Ini kan persepsi itu ya, persepsi. Kenapa begitu? Ya kebetulan saja kita ini manusia ini binatang siang ya itu. Mamalia itu kan 70% binatang malam sebetulnya. Binatang malam itu kalau siang nggak bisa lihat, dia benci sama terangnya matahari itu. Dia berburunya pada saat malam. Kebetulan manusia itu binatang siang itu. Dan dia mengafirmasi kesukaannya pada terangnya daylight itu ya, terangnya matahari dan tidak suka gelap karena memang kita binatang siang gitu ya. Nah, kalau seandainya kita binatang malam, mungkin kita ya pengikut Voldemort, gitu ya. Kayak seperti itu. Jadi, akhirnya manusia itu memang suka terhadap yang namanya dikotomi. Kalau tidak hitam, ya putih. Padahal manusia ini tidak hitam dan putih, abu-abu. Ada abu-abu yang dekat-dekat hitam, ada abu-abu yang dekat putih, ada yang abu-abu di tengah-tengah. Gitu. Manusia gitu. Kita ini, kehidupan ini adalah tidak dikotomi, spektrum. Tapi manusia, otak kita bekerja secara yang namanya algoritma, kalau enggak ya iya itu dikotomi ya. Tadi makanya kalau yang dikatakan tadi apakah pengalaman spiritual seperti itu dikarenakan alteration, makanya ada yang mengatakan bahwa yang namanya pengalaman spiritualitas itu sebagai neurosis, gangguan kejiwaan, ada itu. Tapi banyak yang tidak setuju itu karena pengalamannya bergeser. Kira-kira begitu ya, PK ya. Tapi tetap aja sih masih sepakat kita bahwa yang paling penting adalah kita adalah merasakan nyaman gitu. Bahwa kita memang tidak diharuskan bahwa kita itu mengetahui kebenaran itu enggak apa-apa. Manusia tuh ratusan ribu tahun enggak tahu yang namanya bumi itu bulat ya bahagia-bahagia aja kok ya. Orang-orang besar zaman dulu misalkan ada Konstantin the Great itu kan nggak tahu bahwa ada galaksi Andromeda di sana, bahwa luasnya galaksi Bima Sakti itu adalah 200 juta tahun cahaya. Nggak ketemu, dia tetap jadi orang besar. Dan biasanya orang besar itu bukan ilmuwan ya. Biasanya itu ya orang-orang gede itu yang jadi raja jadi pahlawan itu bukan ilmuwan. Ilmuwan biasanya stres itu terus mati sendiri. Itu ya gitu. Iya gitu. Gitu ya. Jadi biasanya bukan ilmuwan besar itu orang-orang stres biasanya itu ya. Orang-orang depresi gitu. Tapi kalau orang ya ini ya contoh ya. Depresinya Alan Turing berujung pada bunuh diri gitu ya, itu. Berujung pada bunuh diri itu ya. Tapi depresinya Winston Churchill dan Abraham Lincoln membuat dia jadi orang kayak gitu. Jadi depresi tidak selalu terus kemudian dia berujung pada dia jadi kontraproduktif, tidak itu ya. Namanya Abraham Lincoln itu dia besar gitu karena depresinya. Winston Churchill seumur hidupnya depresi, dia berjuang melawan depresinya. Nah, itu tadi ya namanya orang-orang besar tadi itu. Memang ya memang kita itu bisa jadi orang besar kalau bisa memuaskan banyak orang gitu ya. Biasanya kan kalau ilmuwan itu kan jengkelin itu. Ada orang bilang gini, salah, keyakinanmu ngawur gitu. Jengkel orang digituin itu, padahal memang ngawur sih gitu. Tapi kalau orang ngawur dibilang ngawur marah itu. Alah, kamu percaya gituan itu kok kamu percaya. Sama misalkan itu ya. Kalau misalkan itu Nabi Musa itu triknya cuma dikit. David Copperfield sama Deddy Corbuzier triknya lebih banyak itu ya. Itu kalau kita membandingkan itu lebih banyak. Tapi kan bukan hanya jumlah trik gitu menentukan seseorang itu jadi besar itu ya. Itu pun kalau Nabi Musa ada gitu ya. Kalau ada gitu ya. Kalau seandainya itu perumpamaan ya nggak apa-apa juga gitu ya. Itu adalah pelajaran dari mbah saya dulu itu ya. Yang penting dalam sebuah narasi atau cerita itu bukan
secara faktual cerita atau narasi itu ada, tapi yang penting itu kamu bisa mengambil nilai dari situ. Nah, itu mbak saya itu yang sering kali berantem sama, bukan berantem ya, diskusi sama saya sering kali kan gitu ya. Yang paling penting dalam sebuah cerita itu ya adalah bukan cerita itu terjadi secara faktual atau tidak gitu, tapi kamu bisa mengambil nilainya apa? Misalkan Pinocchio juga nggak ada, tapi cerita Pinocchio bisa menginspirasi kita tentang mana yang bisa kita ambil sebagai kebaikan, sebagai keburukan. Kira-kira gitu. Iya. Ya kalau kita sekarang belajar biologi modern, ya pusat kesadaran itu di otak, ya. Jadi kalau otaknya mengalami gangguan, dia tidak sadar. Jadi ya kesadaran kita itu adalah hasil dari kerja otak kita. Bukan hasil kerja darah, bukan hasil kerja ginjal gitu, otak. Tapi memang otak tergantung suplai darah gitu ya. Jadi, kalau menurut orang fisiologi, ya jadi otak kita itu, yang namanya otak kita itu bekerja kalau ada energinya didapat dari mana? Dari darah. Harus ada glukosa, harus ada oksigen gitu ya. Sel kita itu bekerja. Jadi otak itu adalah pusat kesadaran, memang ada di otak. Jadi kalau gegar otak, kesadarannya turun gitu ya. Otaknya cedera aja, kesadarannya turun, sudah jelas gitu. Jadi kalau misalkan orang kena jantungnya, atau kena livernya berdarah, bisa saja itu, nah dia enggak apa-apa, dia tetap sadar. Misalkan orang livernya diganti itu ya, ada ini pembesar kita yang livernya diganti orang Tiongkok, nah dia tetap dia kok, enggak ada yang enggak berubah itu. Ada yang jantungnya diganti jantungnya orang lain, dia tetap dia enggak berubah. Tapi kalau otaknya diganti otaknya kambing, mesti ngembek gitu ya. Itu jadi otak itu adalah pusat kesadaran. Jadi bahwa agama membimbing sains itu ya enggak juga sih. Sains tidak butuh agama gitu ya. Memang tidak butuh. Sains itu bebas nilai itu ya. Bebas nilai. Sains itu bebas nilai. Sains itu tidak jelek, tidak buruk. 2 tambah 2 sama dengan 4 itu enggak jelek, enggak buruk ya. Memang 4 itu ya. Jadi bebas nilai juga gitu ya. Bebas nilai, tidak baik dan tidak buruk. Dan bukan misalkan matematika kan nggak ada orang guru matematika bilang 2 tambah 2 ayo berapa, ayo jangan bohong berapa, jawab yang jujur, kan nggak ada, memang 4 gitu ya. 4 tambah 4 sama dengan 8 itu bukan karena jujur, ya karena memang 4 gitu ya. Itu beda memang gitu ya. Memang yang namanya sains itu bebas nilai, tidak baik dan tidak buruk. Kalau teknologi itu ada baik ada buruk, misalkan kedokteran itu adalah teknologi, itu bukan sains. Digunakan untuk kepentingan manusia itu ya, baik untuk manusia, nggak baik untuk binatang lain. Itu binatang lain dipakai percobaan untuk kepentingan manusia gitu ya. Jadi memang kalau sudah teknologi memang berbeda gitu ya. Bahwa bahwa sains itu memerlukan bimbingan agama, enggak itu ya, enggak ada kan. Pelajaran biologi terus keimananmu apa, kan nggak ada gitu ya. Bahwa biologi dan fisika bertentangan ya nggak bisa, karena biologi sekarang itu pengetahuan kita tentang sel itu berarti pengetahuan kita tentang fisika dan kimia harus paham. Sel itu dibentuk oleh tubuh kita itu disusun oleh bahan-bahan alam yang bekerja sesuai dengan hukum alam. Tidak ada takhayul dalam tubuh kita ini gitu ya. Itu adalah dasar-dasar sains. Kira-kira gitu deh. Makasih. Mas Komar mungkin bisa menambah. Saya nggak nambah, saya ingin dengarkan diskusi aja. Yang lain silahkan untuk bertanya. Ya baik, mungkin Mbak Dinda ada mau bertanya, itu Mbak Dinda soal emosi dan rasio tadi. Mbak Dinda, monggo Mbak. Thank you Mbak Indah. Iya, pertanyaannya gini aja sih Dok, kadang-kadang kan ada orang merasa, ya tadi karena dokter kan bilang kerja otak itu banyak dipengaruhi dari sisi emosi ya, maksudnya dibandingkan rasional yang lebih mengafirmasi. Nah, gimana caranya kita mengontrol agar tidak emosi berlebihan? Karena yang berlebihan itu kan katanya nggak bagus. Tapi dari formulanya neuroscience, kalau dulu kan dokter suka bilang nih kalau kayak gini mendingan disetrum aja nih. Jadi saya penasaran. Ingatkan Dok gitu. Kalau disetrum enak juga tuh Dok, kayaknya udah beres gitu. Dan yang kedua, Dok, kan ada juga yang less emosional, tapi karena orang kalau bilang emosional akan dilihat negatif Dok gitu. Jadi kesannya kalau gue lebih rasional, lebih logis, lebih oke. Apa pandangan Dokter Yu tentang hal itu? Terima kasih.
Dinda, gini ya mengenai emosi dan rasional. Emosi itu adalah kemampuan otak dalam mengenali pola, itu emosi, ya. Kemampuan otak dalam mengenali pola itu adalah emosi. Kita itu ya, kamu Dinda kamu naik motor itu bukan pakai rasional, pakai emosi itu ya. Kita naik sepeda itu belajar sepeda itu, maaf, itu bukan dengan rasional, itu dengan emosi itu ya. Emosi itu adalah kemampuan otak kita mengenali pola, itu adalah emosi gitu ya. Jadi emosi itu ada ribuan emosi di situ ya, ada ribuan. Pengenalan kita melihat sekali lirik itu ini mau hujan itu karena kita itu emosi, nggak pakai yang namanya dipikir kalau gini hujan panda kita. Tapi rasionalitas kita itu yang menjaga supaya rasionalis kita itu supaya yang namanya emosi itu terkendali dalam artian emosi itu sangat sering membajak rasionalitas kita. Emosi itu ya sangat sering membajak rasionalitas kita. Misalnya kalau sering saya pakai contoh itu, misalkan Dinda ya pulang dari kantor jam 5 sore udah waktunya pulang, itu adalah keputusan otak rasional. Tapi mulai Dinda ngambil kunci di tas, terus kemudian berjalan ke mobil, nyetir kanan kiri, udah nggak pakai mikir itu, tahu-tahu sampai rumah gitu aja itu ya, tahu-tahu sampai rumah itu. Kenapa? Karena jalan itu yang kamu lewati tiap hari udah terekam di otakmu itu ya. Sama dengan misalkan Rudi Hartono Lim Swiking itu 8 jam sehari di lapangan bulu tangkis itu dalam rangka merekam semua yang terjadi, pola-pola yang terjadi di lapangan bulu tangkis, sehingga pada saat ada shuttlecock seperti ini, dalam waktu 50 nanodetik kita bereaksi, itu bukan refleks, itu adalah emosi gitu ya. Nah, sama misalkan Dinda tadi misalkan dari kantor memutuskan pulang itu ya, terus kemudian nyetar mobil kan nggak lagi terus ini diputar kanan apa kiri, nggak pakai, itu sudah otomatis semua. Itu adalah di-drive oleh otak emosi. Tapi otak emosi kita memang sering membajak rasionalitas kita. Misalnya contoh, Dinda mau pulang terus mau memutuskan saya nanti mampir apotek beli obat. Itu sering kali lupa itu. Tahu-tahu sampai rumah. Lah, lupa. Itu adalah contoh bahwa yang namanya emosional kita itu sering yang membajak namanya rasionalitas. Ya. Tapi kalau emosional, ngamuan, lah itu beda lagi ceritanya ya. Jadi kalau misalkan itu nggak bijaksana namanya ya. Hati boleh panas tapi kepala tetap dingin gitu ya. Itu adalah bijaksana, nggak apa-apa itu ya. Namanya diskusi gitu ya, nggak apa-apa. Nah, jadi emosi tadi itu, emosional itu. Nah, bagaimana orang itu emosi itu dengan latihan ya. Ada 5 sekarang itu ada 5 unsur kecerdasan emosional itu. 1 awareness, 2 empati, ya. 3 itu adalah motivasi, 4 pengendalian diri, 5 adalah social skill. Itu adalah unsur-unsur kecerdasan emosional yang secara neuroscience sekarang begitu pengetahuannya. Jadi ya, yang namanya emosi itu bukan lantas emosional ngamuan, itu bukan, tapi emosi itu adalah kemampuan otak dalam mengenali pola, itu adalah emosi. Gitu ya, Dinda ya. Ya. Kalau yang namanya uang itu memang uang itu juga sistem kepercayaan. Kita percaya bahwa yang namanya selembar kertas yang gambarnya Benjamin Franklin itu sekarang 13.000 sekian, 14.000 sekian itu dibawa kemana-mana sama nilainya itu ya. Memang toleransi itu bukan cirinya manusia, bukan ciri yang namanya spesies Homo sapien itu. Toleransi itu tidak. Kita itu bisa bunuh-bunuhan hanya karena beda logat, itu bisa bunuh-bunuhan itu ya. Bisa berantem, warna kulit bisa berantem, beda agama harus malahan gitu ya. Itu adalah hal-hal yang membuat, tapi tingkat kepercayaan yang paling kuat manusia sampai sekarang ya kepada uang gitu ya. Kalau sudah ngomong soal uang, agamanya sama gitu ya. Bukan itu intinya,
misalkan semua orang keyakinannya terhadap spiritualismenya beda-beda, tapi kepercayaan terhadap uang sama itu. Baik itu orang Amerika, orang Wuhan, atau orang India, dia melihat selembar uang gambarnya Benjamin Franklin. Mereka percaya itu nilainya adalah $100, kalau dirupiahkan itu 1.400.000 sekian, itu sama itu. Semua di dunia sama. Itu yang mengikat. Jadi ya realita intersubjektif yang paling mengikat sampai sekarang ini, yang paling mengikat adalah uang. Ya nanti kayak lain kali ya enggak tahu, tapi sampai sekarang realita intersubjektif yang paling mengikat manusia adalah uang. Semua percaya sama uang gitu ya. Apakah ini merupakan kerugian? Ya enggak sih, malah bagus lah. Kalau kita nggak punya kepercayaan yang sama, itu ketemu orang Amerika kita mau dagang repot. Ya mau bayar ini bahwa yang namanya $100 itu setara dengan 1.400.000 sekian gitu ya itu. Nah, itu sudah apa namanya sudah memang sudah segitu itu. Nggak bisa, itu adalah kepercayaan bahwa yang namanya uang itu sejak lama itu ya. Sejak lama itu. Koin emas pertama itu yang mencetak namanya denarius. Orang Romawi itu ya. 1500-an tahun sebelum Masehi. Denarius itu uang gambarnya denarius itu beredar sampai ke India. Orang India itu enggak tahu denarius itu siapa. Mereka itu mencetak uang yang sama dengan berat yang sama dengan nilai yang sama itu. Denarius. Orang Arab nyebutnya dinar itu ya, karena denarius itu. Denarius, dinar itu uang dari Romawi sana yang namanya denarius, ini yang membuat koin emas itu. Ya itu orang Arab juga nggak tahu denarius itu siapa, tapi dia percaya 1 dinar itu harganya segitu itu. Sama dengan orang India, 1 dinar itu 1 denarius itu sekian. Itu sudah sejak lama bahwa uang itu mengikat manusia paling kuat ketimbang kepercayaan yang lain. Itu ya, Enda ya. Ya memang kalau itu memang panjang lah ceritanya kalau kita berbicara mengenai pengalaman pergulatan ya, bahwa yang namanya spiritualitas itu tidak hanya dimiliki orang-orang teis. Lah iya. Kalau sekarang kalau kita bilang meme itu ya, meme, kalau Richard Dawkins bilang meme itu ya, spiritualitas itu meme yang disampaikan oleh Richard Dawkins itu ya spiritualitas itu pada saat kita bertemu dengan orang lain, terus kemudian persepsi kita, realitas kita, realita intersubjektif kita bertabrakan, akhirnya menimbulkan meme itu kehidupan. Itu garis besar yang disampaikan bahwa Richard Dawkins bilang meme itu di dalamnya ada spiritualitas, itu adalah bentuk meme itu tadi pada saat neuron cermin kita berinteraksi dengan neuron cerminnya orang lain itu. Mengenai yang lain-lain disampaikan mungkin lain kali akan kita bahas, Mas Kemar. Mas Kemar. Ya, Walida, ini pertanyaan yang bagus. Sebetulnya kita ini tergantung bakat kita. Itu mau jadi apa itu bakat kita. Gitu ya. Orang kalau bakatnya jahat ya jahat aja. Orang itu orang jahat dinasehatin itu tidak akan berubah jadi baik. Itu sifat itu tidak bisa berubah. Sifat kalau ada perubahan itu sedikit gitu ya. Sifat itu. Coba ya Bu Alida kalau nggak percaya cari temannya yang pelit, coba dinasehatin supaya nggak pelit, ya nggak bisa. Pelit itu sifat gitu ya. Sama gitu ya. Pemarah itu. Nah hanya saja ada hal-hal yang bisa dilatih gitu ya. Sama kecerdasan emosi itu bisa dilatih. Tapi ada juga orang yang tidak bisa dilatih untuk empati. Itu orang psikopat, memang dasarnya emang nggak bisa empati. Gitu ya. Ada orang yang ekstrim itu ada. Ada yang orang ekstrim psikopat, sosiopat ada. Ada orang yang ekstrim altruis ya ada gitu. Yang banyak di tengah-tengah gitu ya. Yang di tengah-tengah ini ada yang bisa dilatih. Sama orang yang bakat gitar itu ya. Seumur hidupnya nggak pernah ketemu gitar, iya nggak bisa gitaran. Sebaliknya, orang yang nggak bakat sekali gitaran, nggak bakat sama sekali bermain gitar, dibelikan gitarnya Yngwie Malmsteen pun ya nggak bakalan bisa gitu ya. Itu ekstrim.
Orang yang tidak bisa, orang yang bakat banget, orang yang tidak berbakat banget. Tapi kebanyakan orang itu di tengah-tengah itu yang bisa bisa dilatih. Orang latihan gitar itu meskipun bakatnya pas-pasan ya, kalau latihan lebih sering dia akan bisa. Termasuk adalah kecerdasan emosi tadi, bahwa orang itu terus kemudian seseorang itu wise itu ya, wisdom atau kebijakan itu, kebijaksanaan itu bisa dilatih gitu ya. Bisa dilatih sejak kecil. Sama kita itu dengan jargon-jargon kita dilarang membuang sampah itu sudah mulai tahun 60-an di Jakarta itu ada. Membuang sampah itu menyebabkan banjir. Semua orang udah tahu. Tapi semua buang sampah di sungai gitu ya. Banjir. Kenapa? Tidak pernah dilatih sejak kecil bahwa membuang sampah yang benar itu bagaimana. Dilatih gitu. Dilatih kalau ada sampah dimasukkan. Di Jepang ini ya nggak nemu ada kotak sampah, tempat sampah ada di mana-mana, nggak ada. Kalau ada sampah dimasukkan ke kantong. Itu adalah kebijaksanaan yang bisa dilatih sejak kecil. Membuang sampah, antri gitu ya. Terus kemudian tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas gitu. Di Indonesia itu mana ada yang namanya jalan yang mengizinkan mobil melaju lebih dari 100 km per jam. Nggak ada di Indonesia itu. Tapi kalau orang itu dari Solo ke Surabaya 3 jam, bangga banget dicerita-ceritakan ya. Ibunya juga tepuk tangan, anaknya ketularan. Akhirnya ya nggak bisa dilatih. Nah, kecerdasan emosi tentang bagaimana awareness, bagaimana berempati, bagaimana memotivasi diri, itu perlu dilatih. Dan latihan itu didasari oleh pengetahuan-pengetahuan yang paling baru. Bagaimana melatih kecerdasan emosi. Kira-kira begitu ya, Ibu Elisa ya. Terima kasih. Satu kata dok, satu kata aja. Kasihan sekali seseorang yang lahir sebagai born a crime. Karena proses otaknya menghasilkan tadi itu. Iya. Mereka ya, kalau saya kasihan orang sekitarnya sih Bu, itu ya. Kasihan orang sekitarnya, orang yang kriminal gitu ya. Kasihan orang sekitarnya. Kalau dia ya udah nggak merasakan ya. Yang kasihan itu misalkan orang berbakat kriminal, yang kasihan bukan orangnya, orang-orang sekitarnya itu. Makanya sistem sosial itu terus kemudian yang menentukan orang kriminal itu diapakan. Kalau bisa direhabilitasi, dilatih supaya dia tidak kriminal ya bisa. Tapi kalau nggak bisa ya dikurung aja itu daripada membahayakan orang lain gitu. Kira-kira gitu. Itu adalah sistem sosial bahwa orang itu sejak lahir bakat jahat ya sudah gitu. Apakah kasihan? Ya yang kasihan orang sekitarnya sih sebetulnya. Kalau dia ya biasanya orang psikopat itu iya sakno, tapi mereka menikmati itu kejahatannya itu. Kejahatannya menikmati, bukan kasihan. Ya kita kasihan ya bagus kalau kita bisa kasihan kepada semua orang, bahwa orang jahat, orang baik kita kasihani. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang jahat ketemu orang yang sekitarnya melakukan kejahatan yang kasihan itu orang sekitarnya. Gitu. Kira-kira gitu ya, Ibu Nadia ya.